Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebusan daun salam untuk obat darah tinggi. Yang menjawab salam banyak rezeki. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kuasanya bumi dihamparkan, dengan kuasanya langit ditinggikan tanpa tiang, dan atas ridhonya semata kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat berpinggir salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya, izinkan saya menyampaikan sedikit ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang saat ini bersama-sama kita nikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita patut sangat berbahagia dan bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan yang sudah kita persiapkan sejak 2 bulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu. Senantiasa kita di bulan Rajab kita memulai doa untuk bisa dipanjangkan umur kita memasuki bulan Ramadan, dan saat ini Allah ternyata mengijabah doa kita sehingga kita saat ini diizinkan oleh Allah untuk bisa menikmati suguhan bulan suci Ramadan yang penuh berkah, yang penuh rahmat, penuh maghfirah, dan penuh ampunan bagi kita semuanya. Doa kita di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang sangat istimewa, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang diidam-idamkan oleh semua makhluk di muka bumi ini, dan tidak semua bisa mengalaminya. Dan kita jadi ingat dengan saudara kita yang tahun lalu masih bersama-sama dengan kita. Saat ini seharusnya beliau yang menyampaikan tausiah ini, tidak di hari pertama saya seharusnya, beliau biasanya, yaitu almarhum Bapak Yusuf Rofiuddin. Ternyata insya Allah beliau bekalnya sudah cukup, sehingga Allah sudah memanggil di pangkuan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang saat ini masih diberi kesempatan, jangan sampai nyanyiakan doa kita. Doa yang sudah diijabah oleh Allah kita masuki di bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan dengan tangan hampa. Ada 5 amalan yang harus kita istimewakan di bulan suci Ramadan ini. Untuk bulan suci Ramadan ini, ayat suci yang diturunkan oleh Allah terdapat di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah, ya, wahai manusia yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Tujuan dari bulan suci Ramadan ini adalah kita diwajibkan untuk berpuasa. Ini menjadi amalan yang utama di antara 5 amalan yang akan saya sampaikan.
Tujuan dari berpuasa adalah membentuk la'allakum tattaqun, membentuk manusia yang bertakwa. Apakah takwa itu? Ada yang tahu? Jangan disingkat takut istri tua. Takwa adalah dibentuk dari 4 huruf hijaiyah, yaitu ta, qaf, wawu, alif, ya. Ta, qaf, wawu, ya. Ta artinya kita harus menjadi orang yang tawadhu. Qaf artinya kita menjadi orang yang qanaah. Tawadhu artinya kita rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati artinya kita senantiasa memiliki sifat yang jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat takabur. Qaf artinya qanaah, sifat yang menerima atas segala takdir dari Allah, ridho atas ketentuan Allah. Wawu artinya warok atau wirai, sikap kehati-hatian. Dan ya adalah sikap yang yakin akan kekuasaan Allah, yakin akan kebesaran Allah, yakin atas rezeki dari Allah. Saudara-saudaraku umat muslim dan muslimat serta saudara-saudaraku yang beragama non-Islam yang saya sayangi, pada kesempatan ini 5 hal yang ingin saya sampaikan untuk mengisi bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai doa kita ketika sudah sampai di bulan suci Ramadan ini ternyata tidak kita isi dengan maksimal. Ternyata kita isinya ibadah yang sangat menjadi idola dari anak-anak, yaitu ibadah yang paling menyenangkan katanya tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Maka sepanjang hari tidur melulu. Nah, ini jangan sampai digunakan tidur melulu. Ada 5 keutamaan atau amalan-amalan istimewa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yaitu yang pertama tadi adalah puasa, untuk membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Yang saat ini kata-kata takwa itu sudah jarang sekali kita dengar, karena sudah hampir punah ya di tujuan pendidikan nasional. Untuk era kurikulum sebelum kurikulum merdeka itu tampaknya sering digaung-gaungkan. Tujuan pendidikan nasional kita adalah membentuk insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Tapi saat ini sepertinya sudah agak tertutupi atau terhapus begitu ya. Kok tegang semua ya? Ikut-ikut saya juga tegang. Bapak Ibu, 5 amalan yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah yang pertama berpuasa. Tentu saja puasa ini yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa casingnya seolah-olah puasa, tetapi sebenarnya kita tidak berpuasa. Oleh karena itu yang tahu hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa kita jangan sampai puasa yang hanya diisi lapar dan dahaga, tapi kita masih belum bisa menahan diri dari hal-hal yang lain. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga murid-murid saya terutama, yang seperti kita tahu anak-anak kita ini banyak yang menurut ceritanya kalau puasa itu masih banyak yang skip ya. Mohon ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita terus mengingatkan mereka supaya mereka menjadi insan yang bertakwa. Yang kedua adalah sholat. Sholat di bulan suci Ramadan ini perlu kita tingkatkan. Sholat 5 waktu yang kita lakukan ini menjadi dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang hanya ada di bulan
suci Ramadan, yaitu sholat malam yang biasa disebut dengan sholat taraweh. Sholat-sholat yang lain mari kita tingkatkan, kita intensifkan seperti yang dicontohkan oleh Pak Ustadz Imam Ghazali tadi. Sholat duha ini mendatangkan rezeki, jangan sampai disia-siakan. Mari kita bersama-sama meningkatkan terus, mengistiqomahkan terus sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat taraweh, dan qiyamul lail yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah bacaan Al-Quran. Kita punya wadah Khotmil Quran yang sudah memasuki edisi ke-62. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Tapi akhir-akhir ini tampaknya seringkali tidak tepat waktu ya. Lebih banyak yang mengisi itu Pak Ustadz Imam sekaligus dengan doanya, karena sudah jatuh tempo doa, maka ketika ada yang belum menyelesaikan tilawahnya, akhirnya diselesaikan oleh Pak Imam. Jangan biarkan Pak Imam memborong pahala, Bapak Ibu. Mari kita tingkatkan terus yang sudah tercantum maupun yang belum. Kita terus meningkatkan bacaan ayat suci Al-Quran. Jangan sampai kita lewatkan sehari pun tanpa tilawah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah. Kalau kita menjadi keluarga Allah, tidak ada kesulitan yang akan kita hadapi, tidak ada rintangan yang akan kita hadapi di dalam menghadapi kehidupan yang seperti saat ini ya. Kita tahu saudara-saudara kita di Bekasi saat ini sedang dilanda banjir yang luar biasa. Belum lagi berita-berita tentang korupsi mega triliun dan sebagainya. Itu semua biarlah ada yang mengurus sendiri, kita urus diri kita, biar diurus oleh Allah dengan bacaan Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran kita akan selalu menghadapi kemudahan-kemudahan yang selalu kita dapatkan di saat yang tepat. Selanjutnya adalah meningkatkan sedekah. Sedekah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Demikian juga dengan amalan-amalan yang lain, terutama memberikan takjil, memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang bersangkutan. Jadi kalau ibu-ibu misalnya berhalangan, ya kita tingkatkan, ya jangan sampai ada pahala puasa yang tidak kita dapatkan. Ketika kita berhalangan, kita tingkatkan, memberikan takjil, sedekah, berbuka puasa kepada orang lain, 1 orang, 2 orang, bahkan 10 orang, bahkan lebih. Semoga kita dimudahkan rezeki kita oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan sedekah kita di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah doa. Doa di bulan suci Ramadan sepanjang hari. Kalau tadinya ada waktu-waktu mustajabah, di bulan suci Ramadan ini sepanjang 30 hari ini adalah waktu yang sangat mustajabah. Dan kita harus yakin dengan doa kita, terutama jangan sampai melewatkan doa sebelum kita berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa jangan sampai langsung takjil, tapi sempatkan doa apa saja hajat kita, hajat dunia akhirat, untuk kemudahan putra putri kita, diri kita sendiri, dan juga untuk bangsa kita yang saat ini seperti ini kondisinya. Mari kita sempatkan meningkatkan doa-doa kita, melangitkan doa-doa kita, dan insya Allah, bukan insya Allah lagi, pasti akan ijabah oleh Allah. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ubur-ubur, cumi-cumi. Tadi makan sahur dengan mie ya. Kiranya beli berlian
di kota Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.